Baik, kita lanjutkan untuk modul 2 sumber pustaka. Kali ini pada segmen contoh penulisan di proposal. Jadi akan kita mulai bagaimana pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa kita lakukan dari format yang sudah dikirimkan kepada peserta kuliah, sehingga nanti akan bisa digunakan sebagai bahan latihan. Baik, kita mulai dari ilustrasi. Ini adalah buku pedoman untuk penulisan dari kampus. Kemudian kita coba adaptasi untuk perkuliahan ini. Jadi kita mulai dari ilustrasi awal penelitian. Di sini ada beberapa sumber acuan atau sumber pustaka untuk memulai penelitian di awal. Bisa saja berupa buku teks sumber pustaka tersebut, atau mungkin ada makalah jurnal, ada informasi peta geologi, atau mungkin laporan. Jadi sudah ada inventaris beberapa sumber penelitian. Nah, dari sini sebagai contoh ilustrasi awal ini mungkin kita punya beberapa judul ya. Mulai kita list penelitinya, misalkan ada 10 sumber pustaka. Kemudian paling sederhana kita perlu tahun publikasinya, jadi jelas dia dipublikasikan tahun berapa dengan nama penelitinya siapa saja, kemudian dari instansi apa saja, institusi apa saja yang bekerja di bidang penelitian tersebut, dan jurnal atau artikel atau buku teks itu kita bisa ketahui. Sebagai contoh ada 10 ini. Jadi ada peneliti dalam sumber pustakanya itu ada penulisnya mungkin ada 3 orang, ada lebih dari 3 orang, ada 2 orang, ada 1 orang, dan lain-lain. Dan jenis sumber pustakanya bisa buku teks, makalah jurnal, peta geologi, laporan, dan lainnya. Ya, sebagai ilustrasi awalnya mungkin pada saat kuliah di semester-semester sebelumnya sudah sering berhubungan dengan buku teks. Nah, itu bisa dikunjungi lagi beberapa hal dasar yang mendasari teori tentu saja sudah dibahas di dalam buku teks yang digunakan pada saat perkuliahan. Selanjutnya ini adalah ilustrasi sumber pustaka yang tadi saya coba tuliskan. Nah, di sini misalkan ilustrasinya, misalkan di sini ada 3 buku. Misalkan buku yang awal ini adalah contoh dari publikasi seseorang yang bernama Hill R, misalkan Robert Hill misalkan. Pada tahun 97 dia melakukan publikasi. Apakah dia buku teks? Sepertinya ini buku teks misalkan. Nah, dari situ misalkan kita baca pada beberapa paragraf atau bagian di bab-bab di pertengahan, mungkin ada yang cocok. Nah, itu bisa kita melakukan sitasi berdasarkan topik penelitian yang sesuai. Jadi ilustrasi penyusunan paragraf misalkan pada bab 1 dengan sitasi dari buku teks, misalkan ini penelitinya berbahasa asing menggunakan karyanya karyanya menggunakan bahasa asing, misalkan karena ini bahasa asing dan karya tugas akhir kita nanti akan menggunakan bahasa Indonesia, mungkin ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Jadi kita coba mengutip dari kalimat yang ada di dalam sumber pustaka tersebut. Misalkan sebagai berikut, misalkan ada pernyataan kurang lebih yang diartikan mungkin bisa sebagai berikut. Di paragraf pertama ini yang terdiri dari beberapa kalimat, jadi misalkan survei magnetik dapat dilakukan dengan cepat dan merupakan metode yang dapat diandalkan untuk pemetaan distribusi sisa arkeologi di bawah permukaan yang relatif dangkal. Nah, ini sitasi dari Hill pada tahun 1997. Nah, kelengkapan ini nanti kita akan bisa lihat di daftar pustaka. Dia judulnya apa, kemudian apakah dia buku teks, apa dia publikasi ilmiah, jurnal, atau proceeding, atau lain-lain. Ya, ini contoh untuk penulisan sitasi di dalam
paragraf. Jadi ini ilustrasi penyusunan paragraf. Kita misalkan mau menyusun paragraf, ini baru yang pertama, kemudian ada yang kalimat selanjutnya. Kemudian selain dalam bentuk seperti ini, bisa saja sitasi dilakukan dengan menyebutkan penelitiannya di awal, misalkan sebagai subjek kalimat, misalkan Kramer dan kawan-kawan pada tahun 2005 dan Kumai dan kawan-kawan tahun 1985. Ini perhatikan penulisannya, nama, kemudian kurung buka kurung tutup untuk tahun publikasinya. Ya, ini juga bentuk yang lain. Jadi dan kawan-kawan karena Kramernya ini terdiri dari lebih dari 2 penulis dan Kumai juga lebih dari 2 penulis. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini subjeknya memperkenalkan ini predikat dan seterusnya. Kemudian kalimat seterusnya. Itu ilustrasi untuk penyusunan. Jadi kita sudah melihat bentuk penulisan sitasi, kalau dia di belakang kalimat atau di awal kalimat, misalkan sebagai ilustrasinya demikian. Kita tadi sudah melihat contoh untuk yang Hill untuk satu penulis, kemudian Kramer juga Kumai ini lebih dari 2 penulis. Kalau untuk 2 penulis kita perlu tuliskan contohnya seperti ini. Ini juga ilustrasi penyusunan paragraf, misal pada bab 2 dengan sitasi dari buku teks misalkan sebagai berikut. Kalimatnya misalkan banyak teknik representasi data yang tersedia untuk mempertajam anomali magnetik yang dipilih dan untuk menggambarkan batas lateral dari kenampakan target benda. Karena di sini ada banyak teknik, mungkin ditunjukkan juga jangan satu tapi beberapa penelitian. Misalkan ada Hill 97, misalkan dia melakukan teknik representasi data untuk mempertajam anomali. Misalkan ada juga peneliti Gao dan Zhao pada tahun 2009. Ini perhatikan pemisahnya, dan Kramer dan kawan-kawan pada tahun 2005. Kemudian kalimat selanjutnya untuk melengkapi paragraf tersebut. Ya, demikian juga misalkan ada penelitian satu lagi, satu nama, ya misalkan Wijaya 1996. Ini kita bisa tunjukkan dalam bentuk awal kalimat, misalkan seperti itu. Ya, ini adalah ilustrasi ketika kita akan menyusun paragraf dengan melakukan sitasi dari penelitian yang tentu saja sebaiknya kita bisa akses, kita bisa baca. Jadi ketika dikonfirmasi, diuji apakah benar seperti itu, kita punya buktinya dan kita bisa menunjukkan kalimatnya. Selanjutnya ini adalah contoh ilustrasi yang mungkin lebih lengkap. Misalkan kita mencoba menyusun beberapa paragraf berdasarkan format ITB yang kemudian kita modifikasi. Ya, mudah-mudahan ini nanti memberikan gambaran yang lebih baik. Contohnya seperti ini. Misalkan menuliskan yang tadi sudah sempat dijelaskan, ini paragraf 1 misalkan, kemudian paragraf 2, misalkan paragraf 3, ini mungkin yang berbeda. Misalkan ada penelitian Baker dan kawan-kawan tahun 98, kemudian menyertakan halaman dari karya atau sumber pustakanya. Tapi meskipun ini ada halaman, tidak lazim disebutkan di sini. Biasanya untuk sitasi di geofisika biasanya cukup penulis dan tahun. Tapi dibedakan bagaimana kalau penulis jumlahnya 1, jumlahnya 2, atau lebih dari 2. Oke, itu untuk sitasi di paragraf. Jadi ada juga yang penulisannya misalkan seperti ini. Ada Culver dan kawan-kawan 2003A dan Culver dan kawan-kawan 2003B. Jadi ada peneliti awalnya dan kawan-kawan, berarti lebih dari 2. Tetapi di sini ada anggota penelitiannya yang berbeda. Jumlahnya nanti bisa dicek lagi di slide sebelumnya. Di 2003A itu mungkin ada beberapa peneliti, ini mungkin lebih banyak atau lebih sedikit.
Jadi karena tahunnya juga sama, nah ini dibedakan dengan adanya huruf A atau B dan seterusnya untuk penulisan citasi di paragrafnya. Oke. Nah, kemudian kita ingin tahu misalkan kalau di paragraf ada sumber pustaka yang seperti ini, kalau kita ingin baca bener nggak sih dia seperti itu, paragrafnya, kalimatnya benar atau tidak, kita bisa cek langsung ke karya tulis ini atau sumber pustaka ini. Nah, makanya di bagian akhir ada tata cara juga penulisan untuk daftar pustaka. Jadi di bagian akhir nanti kita tuliskan daftar pustaka dari semua yang sudah kita sebutkan citasinya di sini. Jadi yang ada di sini peneliti ini dan tahun ini harus ada di daftar pustaka. Demikian juga sebaliknya yang ada di daftar pustaka harus ada disebutkan di dalam paragraf yang kita citasi.